Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Primaya. Berjumpa lagi di Primaya Talk pada siang ini bersama saya dengan Bidan Cindy. Dan kini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber luar biasa, keren, yaitu Dr. Lita, SPAK, dokter spesialis akupuntur di Primaya Hospital Bekasi Utara. Langsung aja kita sapa. Halo dokter. Halo Mbak Cindy. Halo dokter, apa kabar dok? Baik, gimana Mbak Cindy, baik? Alhamdulillah sehat ya dok ya. Ya, alhamdulillah. Oke dokter, siang ini kita mau sharing, mau diskusi santai ya dok ya, mengenai tema yang sangat menarik nih dok, yaitu tentang akupuntur pada fertilitas. Ya. Nah, sebelum lanjut mengenal lebih dalam mengenai akupuntur pada fertilitas, dokter boleh jelaskan apa sih akupuntur itu dok? Iya, baik. Oke. Ya, selamat siang ya semua sahabat Primaya. Selamat siang. Nah, untuk akupuntur, sebenarnya akupuntur itu apa? Hanya suatu teknik aja ya. Oke. Teknik pengobatan dengan merangsang titik-titik akupuntur Oke. yang ada di tubuh, dan dasarnya itu sudah menggunakan ilmu kedokteran. Oke. Ya, secara anatomi, fisiologi, patologi, dan berprinsip pada best evidence medicine. Maksudnya sudah teruji secara uji klinis untuk mencapai tujuan promotif, pemeliharaan kesehatan, bisa untuk preventif, pencegahan penyakit, kuratif, pengobatan, dan pemulihan rehabilitatif. Nah, perangsangan titik-titik akupuntur itu bisa dengan apa aja? Kan tadi kan kita harus merangsangkan. Iya. Nah, kita langsung bisa dengan penekanan. Kita kenal dengan apa? Acupressure. Ya, bisa dengan jarum yang tipis, lembut dan lentur ya. Jadi jarum khusus itu namanya manual akupunktur. Bisa juga dirangsang dengan listrik, elektroakupuntur namanya. Bisa juga dengan dirangsang dengan suhu termal akupuntur. Bisa dengan laser punktur. Bisa dengan ultrasound namanya sonopunktur. Bisa dengan satu lagi tanam benang. Nah, tanam benang di dalam ini dirangsangnya namanya implan punktur. Ada satu lagi, kita dengan suntikan. Maksudnya dirangsang titik itu dengan cairan yang dikenal dengan aquapunktur atau disebut juga farmakopunktur kalau isinya obat-obatan. Nah, kita rangsang titik-titiknya. Nah, sebenarnya untuk apa aja sih ini akupuntur ya? Manfaatnya untuk apa aja nih? Kira-kira? Ya banyak, terutama yang paling sering itu ada untuk sakit-sakit kepala. Ya. Wah, bisa ya dok ya? Iya, sakit. Ini misalnya apa nih yang suka main tenis? Ya, pegel-pegel. Elbow, ya. Sakit lutut tuh untuk apa? Lutut yang orang tua, sakit pinggang. Jadi, atau untuk kalau misalnya itu stroke, pasca stroke. Untuk yang alergi, rinitis, bisa ya, bisa sinusitis, gatal-gatal, dispepsia. Untuk wanita hamil misalnya muntah-muntah, hiperemesis gravidarum, itu bisa akupuntur bisa bantu. Untuk air susu yang produksinya melancarkan ASI, itu akupuntur bisa bantu, dan salah satunya adalah untuk fertilisasi ini. Ternyata manfaatnya banyak banget sekali. Iya, betul. Dan titik-titiknya juga banyak. Iya, memang banyak titik-titiknya. Untuk sejauh ini nih dok, untuk dokter Lita kira-kira banyak sekali menangani pasien yang seperti apa nih dok? Ya, sementara ini akupuntur itu bisa nih. Karena kan tadi udah untuk promotif dan preventif, berarti bisa untuk orang yang sehat. Jadi bisa ada akupuntur kesehatan. Jadi yang mau sehat tuh karena aliran darahnya lancar, bisa sehat. Akupuntur kecantikan. Nggak harus yang sakit. Nggak harus yang sakit. Ya, akupuntur kecantikan. Untuk misalnya mukanya biar lebih cerah. Nah, itu akupuntur juga bisa. Lebih kenceng bisa ya dok ya? Iya. Menurunkan berat badan. Bisa dok. Dan juga yang sering juga ya pasca stroke ya, rehabilitasinya ya, pemulihan. Iya. Lebih banyak pemulihan pasca stroke ya dok betul. ya? Saya penasaran nih dok, baiknya rutinitas untuk akupuntur itu berapa kali Ya, dok? memang kalau akupuntur itu tidak seperti penyakit yang lain ya, kita kasih obat sembuh. Tapi akupuntur itu perlu berulang-ulang. Umumnya itu satu seri terapi 12 kali dan dilakukan dalam 2 kali dalam seminggu. Ternyata memang nggak harus sekali langsung sembuh ya dok ya? Tidak bisa, apalagi khusus untuk kecantikan.
Jadi memang harus rutin. juga ya, Dok, ya. Oke, nah ada resikonya nggak sih, Dok, untuk tindakan akupuntur ini? Untuk resiko akupuntur itu relatif aman. Ya, aman karena kan kita nggak masukin zat-zat kimiawi, nggak masukin obat, kita hanya merangsang titik itu, tubuh meresponnya, dia dengan secara lokal di titik penusukan dan dirangsang mengeluarkan zat-zat kimiawi diindikan ke tubuh sampai ke otak, jadinya cukup aman, jadinya respon tubuh kita sendiri ya. Mungkin ada yang efek samping yang sedikit sih, ada misalnya terjadi memar di tempat penusukan, biasa kita tusuk tuh suka ada yang biru-biru tuh, tapi itu masih ya jarang ya, Dok, ya. Lagi pula tidak masalah, akan sembuh dengan sendirinya. Ya mungkin ada ketika tusuk itu ada pembuluh darah yang kena jadi memar sedikit, tapi tidak semua di titik yang kita tusuk itu terjadi memar, enggak. Dan yang mungkin lagi yang bisa ya infeksi. Nah, tapi sekarang pun sudah nggak ada. Dulu mungkin karena kan jarum yang kita gunakan itu kita tusuk biasanya tuh kita ulang. Nih dibawa pulang pada pasiennya, besok pakai lagi ya. Tapi sekarang enggak, sudah tidak boleh. Sekarang udah disposable, langsung buang. Makanya faktor infeksi itu udah diminimalkan sekali ya kan. Terus kita kan menggunakan antiseptik dengan alkohol itu udah diminimal sekali. Ya, atau efek samping yang lain lagi juga mungkin terlalu dalam penusukannya. Dan itu juga udah nggak mungkin karena kan kita basicnya seorang dokter yang sudah mengetahui anatomi kan. Ya mungkin kalau dikerjakan sama orang yang tidak tahu anatomi mungkin itu bisa ya. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi untuk yang udah istilahnya belajar, expert dan tahu, oh ini ada organ paru, jadi kita nggak boleh dalam-dalam. Nah itu juga sudah tidak mungkin, tidak minimal, udah tidak, resiko itu udah jauh lah, gitu ya. Aman ya, udah aman. Terus ya. Nah, kemungkinan yang lagi yang memang itu ya itu pasiennya sendiri takut terhadap jarum, ya kan ada shock jarum. Kalau pasiennya takut jarum ya kita misalnya edukasi atau enggak ya jarumnya sedikit mungkin. Kalau nggak bisa juga ya udah berarti nggak cocok dengan akupuntur. Ternyata dari diri sendiri ya. Betul, kalau itu dia ada yang shock, istilahnya shock terhadap jarum. Pas jarum takut. Karena mempengaruhi juga ya, Dok, ya. Iya betul. Nah keren sekali, ternyata aman ya, Dok, aman, relatif aman. Nah untuk pasien-pasien nggak harus sakit, nggak harus ada keluhan, bisa melakukan akupuntur. Iya betul, untuk kesehatan. Nah untuk sahabat Primayan yang ingin konsultasi, ingin periksa, ingin akupuntur dengan Dokter Lita, boleh datang langsung saja ke Primaya Hospital Bekasi Utara di jadwal Senin dan Rabu jam 17 sampai jam 20, lalu Selasa jam 12 sampai jam 15 ya, Dok, ya. Ya betul. Lanjut lagi nih, Dok. Ya. Untuk usia-usia yang bisa atau boleh dikatakan melakukan tindakan akupuntur, mulai dari usia kapan sampai kapan? Bisa. Dari usia bayi sampai bisa ya, Dok, ya? Usia tua. Nah, tapi tergantung. Nah, itu yang saya bilang, ada yang shock jarum kan, tidak takut jarum. Nah, itu makanya ada kan tadi perangsangan. Biasanya untuk anak kecil yang takut jarum kita pakai laser punktur. Ya, jadinya dengan pakai laser itu kan nggak terasa apa-apa, jadinya cuma berapa ininya, cuma ada warna merah. Nah itu biasanya misalnya di titik sini ya kita laser. Nah jadinya yang tadi jenis modalitas antara jarum atau nggak pressure atau pakai thermal itu ya tergantung usia-usianya itu. Usia dan khusus juga ya, Dok, ya. Iya benar, jarumnya. Ya jarumnya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kecil. Pokoknya bisa. Untuk yang sudah berumur, masalah juga lansia, tetap bisa ya, Dok, bisa yang dilakukan. Sehat, iya betul. Wah seru banget nih, Dok, ya. Kita khusus ke infertilitas ya, Dok, ya, fertilitas. Jadi akupuntur untuk pasangan-pasangan yang ingin melakukan promil. Iya betul, untuk kesuburan ya. Untuk kesuburan. Nah boleh dijelaskan, Dok, kepada sahabat Primayan seperti apa nih, Dok? Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kesuburan, berarti kan untuk siapa sih ini? Berarti kan untuk pasien yang infertil kan? Betul. Ya, untuk infertil. Apa kategori infertil itu ya? Berarti kan biasanya ini pasangan suami istri yang sudah menikah selama 12 bulan ya, udah selama setahun. Dia melakukan hubungan suami istrinya aktif dan teratur, tanpa proteksi atau kontrasepsi, tapi belum juga mengalami kehamilan. Nah, itu biasa kita sebut infertil.
Biasanya untuk pasien-pasien, untuk pasangan-pasangan lah yang itu harus segera memeriksakan dirinya ke dokter kandungan. Kenapa nih? Kenapa kok setelah 1 tahun meskipun tidak ada proteksi, belum juga ada kehamilan. Nanti kan diperiksa tuh dari dokternya penyebabnya apa. Kalau sudah diketahui penyebabnya, akupuntur bisa mengikuti diagnosa dari dokter kandungan setempat. Umumnya akupuntur itu bisa dipakai untuk yang terjadi gangguan seperti gangguan ovulasi yang PCOS itu ya. Yang sel telurnya kecil. Terus biasanya kan orang PCOS juga obesitas ya, karena ada resistensi insulin ya. Itu juga akupuntur bisa bantu di situ ya. Terus ada gangguan hormonal, akupuntur jadi bisa bantu di situ kan. Pada PCOS juga ada hiperadrogen tuh ya, yang testosteronnya terlalu tinggi, jadi ada bulu-bulu tuh. Kita kan kalau akupuntur bisa mempengaruhi hormonal, keseimbangan hormonal, kita bisa bantu di situ. Jadinya, terus untuk kasus kalau infertil itu kan tidak aja istri, suami juga harus diperiksa. Nah, biasanya untuk suami itu kualitas, biasanya kan kita lihat spermanya, ya. Akupuntur bisa bantu untuk kualitas spermanya, motilitas spermanya diperbaiki, ya. Jadi bisa bantu di situ. Ternyata banyak sekali, saya sampai kagum ya dok ya. Maksudnya kelainan hormon pada wanita yang ingin melakukan program hamil juga bisa dilakukan akupuntur ya. Untuk bantu ya, tetap dokter kandungan itu periksa, kita bantu sejalan untuk mendapatkan angka keberhasilan yang lebih baik ya. Baik lagi. Jadi akupuntur juga bisa salah satu screening ya dok ya, mengiringi si pasangan suami istri ini untuk melakukan program hamil. Untuk pasangan-pasangan suami istri nih dok, sudah di USG dan suaminya sudah dilakukan pengecekan sperma, lalu suami istri ini berniat ingin melakukan akupuntur. Nah, kurang lebih seperti apa dok pemeriksaannya dari tahap awal sampai tindakan? Ya, misalnya gini, ya kan seperti saya bilang, berarti dia ke dokter kandungan dulu. Misalnya masalahnya di siapa? Misalnya masalahnya biasanya kan 60% ya dari statistik masalahnya dari sang ibu ya. 30-an pria, 10-an dua-duanya ya, kalau nggak salah statistiknya. Nah, dari sekian itu yang sebagian besar juga karena masalah gangguan ovulasi yang PCOS itu. Nah, misalnya seandainya PCOS lah gitu ya. Dari dokter kandungannya udah biasanya kita dibantu nih, di refer ke dokter ke kita gitu ya, untuk diperiksa ya. Kita terapi seminggu ya dua kali sama 12 sebelum terapi seperti apa biasanya ya. Nah, setelah terapi apakah ada hormonalnya naik itu, misalnya kan kalau PCOS juga ada gangguan siklus menstruasinya ya. Ya, jadi misalnya menstruasinya lebih memendek. Ya, jadinya ada kemajuan lah. Nah, tapi selama apa sesi terapinya itu setiap individu berbeda-beda, tergantung kasus yang dialami si ibu PCOS atau kelainan hormon lain ya. Iya, betul. Jadinya nggak bisa nih, oh kamu satu cure, satu seri, nggak bisa kita ngomong gitu. Jadinya biasanya udah setelah 12 dicek ada gimana, apakah ada perbaikan, masih perlu ya kita ulang lagi. Biasanya seperti itu. Tetap dipantau. Untuk suaminya juga sperma biasanya sih cek spermanya seperti apa, entah kualitasnya setelah bertambah, jumlahnya, motilitasnya bertambah ya. Kalau memang udah normal ya baik gitu ya, lepas sudah selesai akupunturnya gitu. Baik. Dan saya juga penasaran nih dok, angka keberhasilan akupuntur berapa persen nih dok untuk meningkatkan kesuburan pada wanita? Angka keberhasilannya jadi gini, kalau misalnya nih kan untuk program, misalnya program bayi tabung lah ya, atau misalnya nih udah di sini akhirnya mentok mau program bayi tabung, dia akupuntur plus bayi tabung, meski dengan program bayi tabung aja biasanya lebih tinggi dengan ditambah dengan akupuntur. Jadi kita nggak bisa bilang nih, oh ini bisa jadi 100% ya, tidak juga. Yang pasti angka keberhasilannya lebih meningkat, lebih tinggi.
50% bisa. Tapi maksudnya 50% dari itu ya, misalnya jadi keberhasilannya nih kan tergantung usia juga. Semakin muda semakin baik kan? Oh gitu. Ya, semakin muda usia si ibu semakin baik. Angka keberhasilan akan semakin tinggi. 30-an dengan usia ibu 40-an jauh tuh. Ini misalnya 60% turun jadi 40%, lagi kalau udah naik lagi turun lagi gitu. Nah, dengan tambah akupuntur, angka keberhasilan yang misalnya 60% itu mungkin bisa jadi 80% gitu. Atau mungkin juga malah berhasil jadi 100%. Yang pasti dia secara penelitian lah ya, dari pengalaman juga meningkat. Lebih tinggi ya. Dan diteliti tuh antara plus akupuntur dengan ini memang lebih tinggi dengan plus akupuntur. Kenapa? Karena dengan akupuntur itu dia meningkatkan sirkulasi darahnya ke uterusnya, ke ovariumnya. Jadi dia dengan meningkatkan nutrisinya baik kan? Kalau sirkulasinya baik, nutrisinya baik. Jadi kualitas dari telurnya baik. Kualitas telur baik, jadinya kan embrionya juga lebih baik. Selain dia meningkatkan sirkulasi, dia mempengaruhi hormon. Ya, mempengaruhi hormonal, jadi hormonnya seimbang. Mempengaruhi juga sistem imunnya. Jadi sistem imunnya ditingkatkan, meningkatkan sistem imun. Yang keempat, dia mempengaruhi stres. Faktor stres kan pengaruh banget untuk kesuburan. Nah, dengan akupuntur bisa mengurangi stres. Iya, kecemasan, stresnya itu dengan akupuntur baik, karena akupuntur perangsangan itu bisa mengeluarkan zat yang disebut endorfin alami. Nah, endorfin itu kan hormon bahagia. Itu dia bisa ditingkatkan, jadi faktor stres bisa diturunkan. Akupuntur juga bisa mengurangi sakit, rasa nyeri. Nah, biasanya kan untuk yang bayi tabung, waktu petik ovum itu kan nyeri, kita bisa mengurangi rasa nyerinya gitu. Jadi dengan kesemuaan itu angka keberhasilannya pasti lebih tinggi. Dan juga akupuntur bisa itu loh, ketebalan endometriumnya. Dia memperbaiki lapisan endometriumnya untuk implantasi embrionya jadi lebih baik. Keren kan? Jadinya ya udah pasti dengan positif itu angka keberhasilan pasti lebih meningkat. Iya, betul. Karena banyak sekali nih dok, orang-orang yang menganggap akupuntur itu seram, menyakitkan karena banyak jarum-jarum. Bagaimana sih dok cara meyakinkan sahabat Primaya nih jangan takut untuk melakukan akupuntur? Kalau saya ya sama pasien-pasien yang takut, saya suruh coba dulu. Pak nih coba ya, tusuk. Sakit nggak? Iya ya dok, nggak sakit katanya. Iya nggak sakit. Sakit itu cuma di kepala, pikiran. Setelah dicoba ternyata nggak sakit, akhirnya berani. Nah untuk sahabat Primaya ternyata nggak sakit ya? Nggak sakit. Dengan sakit dokter itu relatif. Dengan dokter Rita disuruh coba dulu nih. Kalau sakit boleh pulang ya dok. Dijamin nggak sakit. Nggak sakit kok. Nah untuk wanita-wanita atau pasangan suami istri nih dok yang ingin melakukan akupuntur, sebelumnya ada syaratnya nggak dok? Misal harus berapa hari menstruasi atau boleh kapan saja? Enggak, jadinya ya itu syaratnya harus diketahui dulu penyebabnya. Iya, penyebabnya apa? Kalau penyebabnya misalnya tubannya rusak, ya kan, ada sumbatan, akupuntur ya nggak bisa lah. Iya dong, kita kan udah ada yang nyumbet, mau diapain nih? Spermanya nggak masuk, ininya nggak masuk, ya harus tindakan. Atau enggak misalnya di rahimnya ada miom, ada tumor, ya kan, nggak bisa dong. Tindakan, ya jadinya kita lihat dulu nih sebabnya apa, kan nggak sebabnya bukan dari itu aja kan, misalnya banyak penyebabnya. Atau misalnya dari laki-laki juga, memang ternyata ada tumor, misalnya memang tumor di kepala, hipofisis, memang produksi hormonnya tidak bagus, ya nggak bisa juga kan, orang pusatnya gitu kan, harus dibenerin dulu. Atau misalnya ada varikokel kan, ada sumbatan saluran sperma, ada infeksi misalnya, ya harus berobat. Tidak bisa, harus disembuhkan dulu ya disembuhkan dulu, misalnya ada infeksi karena jadi itu, misalnya sumbatan spermanya jadi nyumbat, nggak bisa nyanduk, ya diobatin dulu ya gitu. Jadinya nggak semua bisa dengan akupuntur juga.
Iya, tergantung betul. indikasi. Tergantung indikasi. Oke, tidak bisa ya. kita spontan langsung mau akupuntur dong, Nah, nggak bisa ya. ya, Dok, ya. Seandainya itu pun di refer juga ke dokter kandungan. Oke, Iya, nih dilihat kamu, dulu iya ya. dilihat sana. Pokoknya kalau hubungan reproduksi, Mm-mm. dokter Kandungan dulu ya, kandungan. Dok, ya. Untuk yang pria ya androloginya, ya gitu. Jadi Oke. memang kan kolaborasi juga ya. Kolaborasi ya, Dok, ya, Iya, beriringan. betul, beriringan, Misalnya benar. kista atau miom disembuhkan dulu. Disembuhkan dulu. Ya, penghalangnya diambil dulu kan. Kalau misalnya ada, mungkin bisa ya kalau misalnya terjadi kehamilan itu mungkin bisa, tapi Oke. kan ada penghalang. Ya, Oke. untuk yang lurus, yang baik dengan ada penghalang, jalan tol sama jalan berkelok-kelok kan bisa jalan tol. Iya, oke, kita ilangin dulu nih sumbatannya. Sumbatannya ya, Dok, dibuang ya. dulu. Iya, berarti mesti Oke. ada tindakan lain. Baik. Wah, luar biasa nih, Dok, ya. Oke. Nah, kira-kira berapa lama nih, Dok, biasanya diperlukan untuk melihat hasil dari sesi akupuntur untuk kesuburan nih, Dok? Yang tadi saya bilang lagi tadi, tidak Tidak bisa diprediksi ya, Dok, prediksi ya? dan dipastikan. Mm-mm. Cuma setengah paket aja 6 kali mungkin aja gitu kan. Oke. Tergantung respon tubuhnya. Ternyata sekali, 2 kali, 3 kali bagus nih. Oke. Ya udah bagus, berarti nggak bisa diprediksi. Ada yang sampai 2 kali sesi, aduh responnya nggak Berhasil ya, bagus-bagus gitu kan. Ada juga Oke. gitu, maksudnya ada yang setengah sesi bisa berhasil, ada yang setelah 2 sesi nggak berhasil. Ya, jadi kita lihat aja. Biasa sih umumnya 1 sesi. Satu sesi. Jadinya kita lihat di awal ini Ya. perkembangan respon terhadap akupuntur itu seperti apa. Oke, tergantung diri kita ya, Dok, ya. Betul, Kita ya. tidak bisa menjelaskan sekali aja berhasil kok. Enggak bisa, gitu iya, ya. enggak. Oke. Dan emang terus pola hidupnya juga dari si Oke, mempengaruhi pasiennya. ya, Dok, ya. Pengaruh banget. Iya, Nah, kira-kira pengaruh banget. supaya berhasil lebih cepat nih, Dok, Mm-mm. pola hidup yang seperti apa Yang agar pasti- akupunturnya ya. berhasil? Yang pasti pola hidup sehat ya. Oke. Ya, kalau itu jadinya terlalu gemuk, terlalu kurus, Oh, nggak bagus oke. juga. Mempengaruhi kesuburan juga. Yang pasti itu merokok, tembakau, ya Oke, kan? perokok. Alkohol. Ya itu untuk pria dan wanita sama ya. Oke. Jadinya olahraga juga, pokoknya pola hidup yang baik, olahraga yang olahraga teratur, jadi berat badannya harus ideal, merokok ya jangan, minum alkohol, narkotika misalnya, Oke. ya kalau bisa ya janganlah seperti itu. Terus makanan-makanan yang melahan ya, Oke. ya kalau bisa dihindari. Terus kalau untuk pria tuh biasanya juga yang kebiasaan memakai celana dalamnya ketat-ketat ya, Dok, ya? ketat-ketat, yang suka apa tuh sauna yang itu panas-panas itu juga mempengaruhi loh, mempengaruhi ya, mempengaruhi kualitas kualitas spermanya ya, Dok, ya? spermanya, bener banget itu. Oke. Jadinya ya kalau itu dikasih tahulah supaya baik gitu. Kalau memang udah pola hidupnya baik, ya menunjang angka keberhasilan juga. Oke, ternyata memang banyak sekali nih, Dok, ya, edukasi Iya, yang edukasi, diberikan betul. ke pasien. Iya. Nggak hanya akupuntur, udah selesai nanti balik lagi harus dipantau ya pola Pantau, hidupnya betul. seperti apa. Iya, betul. Oke, supaya berhasil ya, Dok, Iya, ya. bener. Oke, nah untuk sahabat Primaya jangan khawatir ya, jangan takut datang bersama suami ya, Dok, ya. Jangan Ya, sendirian. harus periksa dua-duanya. Oke, dan dua-duanya mesti diperiksa. Jangan lupa untuk screening awal ke poli kandungan dulu Ya, untuk betul. mengetahui apakah memang kendalanya di mana ya, Dok, Bener, ya. betul. Baru kolaborasi dengan akupuntur. Ya. Oke, nah dokter boleh dijelaskan kepada sahabat Primaya kira-kira seperti apa nih, Dok? Kalau misalnya ingin program hamil, pasien datang, kita memberikan pelayanan yang seperti apa supaya pasien-pasien bisa semangat nih, Dok? Ya, maksud program hamil ini apa? Bayi tabung. Bayi tabung, apapun, Dok. Ya, misalnya nih kalau memang mau program bayi tabung, Mm-mm. dari ini kan dari apa? Kalau bayi tabung itu kan ada step-stepnya ya. Oke, Biasanya kan stimulasi dulu ya, stimulasi ovum terpadu ya, 10 hari kalau nggak salah ya. oke. Nah itu kita bisa kolaborasi dengan akupuntur. Di situ cukup 6 kali dia, 3 kali waktu SOT. Oke, Setelah distimulasi kan dilihat ternyata ovumnya baik ya, diambil, oke, dipetik. Nah setelah itu kan rasanya kita boleh akupuntur lagi di situ. oke. Setelah sekian hari, setelah terjadi blastula ya dimasukkan, namanya apa? Transfer embrio ya. Oke. Akupuntur lagi sebelum Oke. transfer embrio.
sesudah transfer embrio akupuntur lagi. Oke. Itu bisa tuh kolaborasi. Itu bagus. Itu secara penelitian secara udah bermakna. Oke. Pengaruhnya sangat bermakna untuk meningkatkan keberhasilan. Oke. Jadi ya untuk program-program bayi tabung plus akupuntur dengan 6 kali. 6 kali. Ini kurang lebih gambaran seperti ini ya, Dok ya. Untuk yang bayi tabung. Bayi tabung. Kalau untuk masalah-masalah yang lain, misalnya insem segala ya, hubungannya sama ya dokter kandungan dong. Ya. Kalau misalnya itu insemnya gagal, ya kita biasanya kolaborasi lah. Akupuntur nih masih belum hasil gitu. Biasanya ya kita bantu, misalnya kalau suntik minum obat hormon terus menerus kan juga nggak baik ya. Ya, nah biasanya dengan akupuntur itu mungkin dosisnya lebih berkurang. Jadinya efek samping dari hormon minum hormonnya itu lebih minim, benar. Dan kebetulan di Primaya Hospital Bekasi Utara fertilitas sudah jalan ya, Dok ya. Sudah ada lama. Ya. Iya, jadi kita bisa beriringan ya, Dok ya, dengan akupuntur ini. Oke, nah kurang lebih tadi bayi tabung, karena memang banyak sekali ya, Dok ya, seperti program-program lain yang ingin dilakukan suami istri nih, Dok. Nah, selain bayi tabung, kira-kira apa nih, Dok, kasus-kasus yang sering dokter temukan? Ya, kalau misalnya ini biasanya kan nih udah nih infertil, biasanya kan diperiksakan dulu. Biasanya tuh suka tuh dokter kandungan bilang cobalah di akupuntur dulu gitu. Nah, kadang setelah di akupuntur baik bisa hamil alami. Ya, gitu. Biasanya bisa tuh. Biasa dia lihat setelah 3 bulan, tergantung usia pasangannya juga sih ya. Kalau pasangannya masih muda, biasanya dokter kandungannya itu juga dicoba dulu dengan akupuntur. Ya, yang berhasil baik terjadi kehamilan alami. Ya, Dok ya. Tuh bagus tuh ya terjadi. Nah, kalau memang usianya lebih dari semakin, misalnya pasangannya kepengen cepat-cepat ya langsung program bayi tabung bisa. Kalau misalnya atau insem dulu. Kalau insem kan pembuahannya tetap di dalam ya. Cuma disuntikan. Misalnya berapa kali insem gagal, ya biasanya kesuruh bayi tabung. Nah, itu juga udah kolaborasi tuh kalau insem. Nah, kalau insem kan pembuahannya yaitu supaya lapisan endometriumnya bagus, tuh kolaborasi lagi. Kalau misalnya semuanya baik, di spermanya yang udah dicari nih, waktu insem kan spermanya dicari kualitas yang baik, dimasukkan kualitas si sel telurnya juga baik. Nah, embrionya baik, rumahnya baik, endometriumnya, rahimnya baik, implementasinya ininya baik. Itu kan hasilnya kalau zigotnya baik kan lebih kuat. Ya, implementasinya lebih kuat. Akhirnya kan terjadi kehamilan. Jadi lebih baik lah. Lebih baik, lebih alami ya, Dok. Lebih alami ya. Wah, luar biasa sekali penjelasannya nih, Dok ya. Jadi lebih semangat mungkin sahabat Primaya yang menonton, yang ingin melakukan program kehamilan, yang memeriksakan kesuburan dengan akupuntur. Syukur jadi hamil alami lebih bagus. Bisa mencoba dengan kehamilan alami ya, Dok ya, dibantu dengan akupuntur. Nah, di luar fertilitas nih, Dok, saya pengen tanya, bisa nggak untuk pasien-pasien yang langsung spontan ingin melakukan akupuntur untuk kecantikan nih, Dok? Kalau itu mau bisa. Itu kan biasanya kan pasiennya yang mau cantik kan pasti pasiennya sehat. Ya, itu boleh langsung. Bisa langsung ya, Dok ya? Bisa langsung. Untuk pengurusan berat badan juga bisa langsung. Biasanya kan tuh kalau facial di muka tuh akupressure tuh. Kan totok. Nah, itu aja ya, Dok, ya? Salah satunya memang ada titik akupuntur. Nah, kalau itu totok, kalau kita tusuk. Nah, tusuk itu jarum lebih dalam, jadi efeknya pasti lebih baik. Dan bisa nih, tanpa harus screening langsung datang ya, Dok? Langsung datang bisa. Itu nanti efeknya penjaruman itu di muka itu bisa kenapa bisa jadi bagus ya? Karena kan, nah satu lagi tuh yang pasti itu dari akupuntur itu peredaran darahnya lancar. Peredaran darah muka kan kapiler segala pembuluh darahnya banyak. Karena lancar, antioksidan oksidan radikal bebasnya kebuang. Iya, jadinya kan wrinkle itu bisa hilang. Ya. Terus dia membantu pembentukan kolagen alami. Wow. Ya, bertambah usia, kolagen berkurang yang bisa menyebut kerut-kerut
akupuntur bisa membantu pembentukan kolagen alami. Ya, jadinya kerut-kerutan bisa membaik itu. Habis ini langsung mukanya lebih fresh, iya, karena nutrisinya bagus, mukanya pasti lebih fresh, lebih bagus. Kelihatan muda ya, Dok, lebih ya? kelihatan muda gitu. Auranya terbuka. Oke, wah keren sekali. Ternyata manfaatnya banyak sekali ya, Dok ya. Banyak memang. Terus kan dan tidak di muka aja nih kalau untuk kecantikan. Biasanya kan orang yang mukanya kusam pasti pikirannya nih mungkin stres. Nah, kita juga tusuk tuh titik stres. Kita lihat nih kenapa stres. Kita tusuk titik stresnya, jadinya nggak di mukanya aja. Kesehatannya pun dapat. Stresnya bisa hilang. Iya. Nggak harus jalan-jalan ya, nggak harus healing untuk menghilangkan stres. Langsung akupuntur aja ya, Dok ya. Terus ada titik awet muda. Nah, awet muda itu bukan arti dia awet muda karena nutrisinya bagus, terus dia imunnya bagus. Jadi lebih sehat. Jadi kan orang kalau innernya lebih sehat kan pancarannya seperti lebih bagus ya. Lebih kelihatan lebih muda ya. Luar biasa. Kadang kalau misalnya lagi stres, kita jalan-jalan pulang belum hilang stresnya ya, ya bisa dilakukan dengan akupuntur nih obatnya. Dok, saya pernah dengar nih, Dok, untuk ibu hamil yang ingin melahirkan, ingin mendatangkan kontraksi, Dok, secara alami, itu bisa dilakukan akupuntur. Bisa juga ya, akupuntur. Menghilangkan sakit juga. Misalkan ada yang sakit kala waktu pas lagi mules iya. Itu di mananya, Dok? Biasanya daerah belakang. Dan aman juga ya, Dok? Aman juga. Karena saya sering lihat di sosial media pasien-pasien ikhtiarnya dengan akupuntur untuk mendatangkan kontraksi alami. Iya, betul. Dan bisa dilakukan menjelang lahiran atau pas hamil dari awal. Kalau hamil, kalau dari awal itu mungkin kalau terjadi hiperemesis gravidarum. Misalnya muntah-muntah, obatnya dia udah responnya ada respon tapi kurang, bantu akupuntur. Ya, tapi kalau misalnya setelah itu dia bagus terus, nah untuk proses persalinannya, misalnya untuk biar kontraksinya bagus dan menghilangkan nyerinya ya. Wah. Banyak banget manfaatnya, jadi nggak cuma untuk mengiringi proses kehamilan hamil, tapi saat hamil pun mengurangi keluhan bisa dilakukan dengan akupuntur. Sudah melahirkan juga bisa. Melahirkan juga bisa ya, Dok ya. Untuk seperti apa, Dok, kasusnya? Ya itu air susunya ternyata. Melancarkan ASI ya, Dok ya. Air susunya nggak keluar, bisa dilancarkan. Jadi selain pijat laktasi katanya ya, Dok ya, itu bisa menyembuhkan ASI dengan melancarkan ASI. Bisa dengan akupuntur ya, Dok ya. Banyak sekali manfaatnya. Terkait tema kita nih, Dok, akupuntur pada fertilitas. Dokter boleh beri kesimpulan terhadap tema kita hari ini di Primaya Talk untuk sahabat-sahabat Primaya, seperti apa yang ingin datang, jangan takut. Dan untuk mendukung sahabat Primayan agar lebih aware lagi, hidup sehat lagi dengan akupuntur, boleh dijelaskan, Dok? Ya, sebenarnya sih ya ininya ini aja sih, kalau para pasangan muda yang sudah menikah itu ya, sudah menikah 1 tahun masih belum juga hamil, meskipun tanpa hubungannya teratur, hubungan suami istrinya dan tanpa proteksi tapi tetap belum hamil, segeralah memeriksakan dirinya ke dokter kandungannya untuk diketahui penyebabnya apa. Nah, untuk mendapatkan buah hati lah, untuk mendapatkan momongan itu tidak cepat ya, tidak segampang misalnya seperti penyakit pusing, minum obat langsung sembuh. Ini tidak, memang perlu waktu. Jadinya tetap semangat, jangan putus asa. Ya, jadinya karena faktor stres, kecewa itu pengaruh besar. Jadi seperti feedback negatifnya lagi, lebih nggak seperti, tetap semangat, tetap legowo dan berdoa yang penting lagi ya. Nah, akupuntur bisa dijadikan terapi adjuvan, berarti terapi tambahan untuk kasus-kasus fertilisasi ini, infertil, sehingga bisa menambah angka keberhasilannya. Nah, itu aja, dan ya tetap hidup sehat. Terima kasih, Dokter. Semangat hidup sehat ya, Dok ya.
Oke, penjelasannya luar biasa ya dok ya, dan bermanfaat sekali untuk saya, untuk sahabat Primaya pastinya. Dokter, semoga kita bisa bertemu lagi, bisa sharing-sharing lagi ya dok ya di Primaya Talk selanjutnya. Oke, dan untuk sahabat Primaya yang ingin bertanya setelah menonton, oh penasaran nih saya ingin bertanya, boleh tulis saja di komentar di YouTube Primaya Hospital, atau ingin bertanya langsung dengan Dokter Lita, boleh datang langsung saja ke Primaya Hospital Bekasi Utara. Oke, dan untuk sahabat Primayan, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita bisa bertemu pada Primaya Talk selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat siang.